warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibur Rahman. NIM saya 2019 1221026. Kelas saya manajemen B pagi. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang bias dan menganalisis penistaan agama yang dilakukan oleh Holy Wings serta menjelaskan kecacatan produk atau yang disebut dengan root cause analysis dengan singkatan RCA. Definisi bias. Secara istilah, bias adalah penyimpangan dalam berpikir yang cenderung mengalami kesalahan. Kondisi tersebut secara perlahan akan mempengaruhi penilaian dan keputusan seorang individu saat hendak memutuskan suatu hal. Bias tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari proses penyederhanaan otak manusia untuk menyerap dan menyederhanakan informasi yang berhasil diperoleh agar tak berlarut-larut dan kompleks. Kasus promosi miras beralkohol gratis. Holy Wings kini viral. Usai pihaknya melakukan promosi minuman keras atau miras beralkohol untuk pemilik nama Muhammad dan Maria. Promosi itu diunggah oleh akun Instagram Holy Wings Indonesia. Promosi itu kemudian panen hujatan dari berbagai belah pihak karena dianggap telah melecehkan dua orang suci dalam dua agama yang ada di Indonesia, yakni agama Islam dan Kristen. Diketahui dalam agama Islam Muhammad adalah nama Nabi terakhir dan yang paling mulia. Sementara dalam agama Kristen, Maria merupakan nama ibu dari Yesus. Geram atas promosi tersebut, Holy Wings yang berada di ibu kota Jakarta kemudian digeruduk oleh GP Ansor Jakarta. GP Ansor menyegel 3 outlet Holy Wings yang ada di Jakarta pada tahun 2020 tanggal 24 Juni kemarin. Holy Wings juga dituntut ganti rugi senilai 100 miliar oleh dua orang yang bernama Muhammad Faisal dan Muhammad Husni Mubarak. Mereka merasa dirugikan secara material dengan promo miras Muhammad Maria. Menurut koordinator pengacara penggugat, Hendra Sam Marantoko, para penggugat menuntut ganti rugi, namun tidak dapat menjabarkan kerugian tersebut. Ia juga tidak dapat merinci uang 100 miliar kerugian tersebut. Kita lanjut ke Six Thinking Hats. Dari Dr. Edward B. Bono mendefinisikan bahwa ada 6 aspek yang dapat dikembangkan dari otak manusia untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam sebuah tim, setiap personil harus berpikir dan menyampaikan pendapat menggunakan 6 topi berpikir agar menghasilkan sesuatu yang besar dan mampu mencapai kesuksesan bersama. Kembali lagi ke kasus penistaan agama di Holy Wings. Holy Wings ini kurang di topi hitam. Pemikiran yang kritis dan fokus pada resiko. Warna hitam identik dengan keseraman dan pesimisme. Cara berpikir menggunakan topi hitam dengan cara mengidentifikasi masalah dan tidak menerima kenyataan tanpa bukti yang meyakinkan atau disebut dengan skeptis. Jadi mereka itu membuat promosi mengatasnamakan Muhammad dan Maria, itu mereka kurang berpikir tentang resikonya gimana. Apakah itu penistaan agama atau tidak? Tentu saja iya. Karena dalam Islam itu minum alkohol itu diharamkan. Yang memabukkan itu pasti haram. Kita lanjut ke topi hitam sudah.
dan ke negosiasi, best alternatif atau BATNA. BATNA ini langkah-langkah atau alternatif-alternatif terbaik yang akan dilakukan oleh seorang negosiator bila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Saya mengambil gambar ini, yaitu permintaan maaf secara terbuka di Holy Wings. Gambar ini diunggah di Instagram mereka. Lalu ke Zone of Possible Agreement atau ZOPA. ZOPA adalah zona bertemunya kesepakatan saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antar dua belah pihak. Kenapa saya ambil gambar palu itu karena minta maaf aja pasti kurang dong. Karena itu penistaan agama itu nggak bisa disepelekan, jadi harus dikasih sanksi. Ya, dari kalau dinegosiasi mungkin 100M itu bisa keberatan lah, mungkin jadi berapa, atau ada sanksi yang lain. Lanjut kita ke kasus kecacatan produk. Ada 5 faktor utama kasus kecacatan produk ini bisa terjadi, yaitu dari manusia, bahan baku, mesin, metode, dan yang terakhir adalah lingkungan. Berdasarkan karya tulis dari Andri pertama dengan judul Analisa Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat Produk Cacat di Perusahaan di CVX di daerah Bandung ya. Karena nama CV-nya disensor, jadi kayak kasih X saja ya. Jadi tingkat produk cacat dihasilkan oleh perusahaan tersebut bisa mencapai 3,95% dari total produksi. Nilai tersebut itu cukup tinggi karena batas toleransi dari perusahaan tersebut itu cuma 2,5%. Produk cacat yang dihasilkan oleh perusahaan disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu dari gagal sablon dan cacat bahan baku. Sementara faktor internal itu bisa dari produk yang salah jahit dan kotor. Lanjut, penyebab turnover tinggi. Jadi ada sebab tingkat turnover karyawan tinggi itu ada 5. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah mendapat gaji yang lebih tinggi. Beberapa penyebab turnover yang tinggi itu dari kesempatan bekerja di perusahaan lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. Yang kedua adalah budaya dan lingkungan kerja yang tidak sehat. Budaya kerja ini berhubungan dengan kebahagiaan karyawan. Jika karyawan menyukai budaya kerja perusahaan tersebut, mereka akan lebih produktif dan aktif. Performanya pasti akan bagus. Dan sebaliknya, jika karyawan tidak menyukai budaya kerja perusahaan, maka karyawan lebih mudah untuk memundurkan diri. Yang ketiga adalah tidak menyukai perilaku atasan. Turnover karyawan tinggi di sebuah perusahaan sering disebabkan itu karena atasan yang kurang menyenangkan. Sikap dan perilaku atasan yang baik ini sangat penting bagi karyawan karena mempengaruhi kepuasan karyawan juga. Yang keempat, beban pekerjaan dan tekanan terlalu tinggi. Tekanan pekerjaan yang berat dan diberikan kepadanya bisa membuat tertekan, stres, bahkan mempengaruhi produktivitasnya. Untuk mengatasi hal ini, alangkah baiknya jika perusahaan melakukan survei secara berkala dan ajak karyawan untuk memberi pendapat terhadap pekerjaan yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Jadi
karyawan itu punya job desk sendiri-sendiri. Segini, gini, gajimu segini. Ini sesuai enggak? Ya, jadi survei itu juga sangat penting. Dan yang terakhir adalah kurangnya jaminan dan perlindungan dari perusahaan. Kesejahteraan karyawan yang kurang terjamin akan membuat mereka memutuskan untuk mundurkan diri dari perusahaan. Pentingnya bagi perusahaan untuk bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Contohnya itu seperti bonus, tunjangan kerja, dan perlindungan diri. Jadi semisal kalau karyawan ada kecelakaan kerja, itu perusahaan punya asuransi. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Saya ucapkan